warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sahla, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Go. Saya di sini akan memberikan informasi tentang kekerasan seksual yang sering dialami oleh perempuan dan anak-anak di bawah umur. Kekerasan seksual adalah suatu penyimpangan norma sosial serta melanggar hukum yang ada di Indonesia. Kekerasan seksual dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi hasrat seksualnya dan dilakukan dengan tidak adanya persetujuan. Tingkah laku kriminalitas seksual di Indonesia memiliki tingkat kuantitas yang cukup tinggi, dan tak jarang korban dalam kasus kriminalitas adalah anak-anak di bawah umur. Menurut data yang dikumpulkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dari tahun 2010 hingga tahun 2014, tercatat ada 21.869.797 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak di bawah umur, yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kota dan kabupaten. Ada beberapa alasan mengapa anak sering kali menjadi target dari kekerasan seksual, di mana anak adalah suatu posisi yang lemah dan tak berdaya, serta kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak sangatlah rendah. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian dan yang sangat serius, mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Dalam upaya perlindungan anak harus dimulai dari sedini mungkin. Di Indonesia, kekerasan seksual pada anak dapat dihukum dan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terdapat dalam bab 12, yaitu mulai dari pasal 77 sampai pasal 90, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 65 yang mengatur tentang adanya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 88 yang mengatur tentang adanya hukuman pidana bagi setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi ataupun seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak adalah 200 juta rupiah. Anak korban kejahatan seksual mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan korban kejahatan yang lain. Pada umumnya, ada beberapa faktor yang membedakan. Yang pertama, tingkat dan bentuk pengalaman trauma yang berbeda. Yang kedua, anak-anak merupakan pihak yang rawan menjadi korban penyerangan. Yang ketiga, tekanan sosial dari orang dewasa terhadap anak-anak korban kejahatan yang kurang berdaya. Yang keempat, dukungan sosial terhadap pelaku kejahatan. Selain hukum nasional yang mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak dan perempuan, hukum internasional juga mengatur, yaitu terdapat dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 2G, pasal 69 ayat 1 dan 2, serta pasal 68 dan resolusi PBB 1820 tentang kekerasan seksual dalam konflik bersenjata, dan deklarasi penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan pada bulan Desember 1993 dan deklarasi Wina tahun 1963. Dengan semakin luasnya kejahatan terhadap kekerasan seksual, itu sama saja merampas hak konstitusi kita, yang dimana pemerkosaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti tertuang dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang secara khusus pemerkosaan merampas hak perempuan sebagai warga negara atas jaminan perlindungan dan rasa aman yang telah dijamin di dalam konstitusi kita pada pasal 28G ayat 1. Karena lahir dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, yang pembiaran terhadap ini terus berlanjut,
penguasaan terhadap perempuan merampas hak perempuan sebagai warga negara untuk bebas dari perlakuan diskriminatif untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif itu pada pasal 28J ayat 2. Akibat dari pemerkosaan itu, perempuan korban dapat kehilangan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin pada pasal 28H ayat 1. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia pada pasal 28G ayat 2 dan bahkan mungkin kehilangan haknya untuk hidup pada pasal 28A. Banyak pula perempuan yang menjadi korban kehilangan haknya untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum pada pasal 28D ayat 1 dan 27 ayat 1 karena tidak dapat mengakses proses hukum yang berkeadilan. Pada zaman sekarang ini, manusia banyak melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Mereka tanpa berpikir, kalau mereka melakukan ini dampaknya seperti apa. Termasuk kekerasan seksual pada anak di bawah umur yang sudah menjadi ancaman di Indonesia, dan melonjak kekerasan seksual di Indonesia membuat semua orang harus waspada. Karena kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk penyiksaan terhadap anak, di mana orang dewasa ataupun remaja menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual pada anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan tidak layak untuk ditampilkan pada anak. Menurut WHO dalam Lydia 2011, kekerasan terhadap anak adalah suatu penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melainkan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau pengembangannya. Tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang tidak bertanggung jawab. Anak adalah setiap manusia yang butuh perlindungan, terutama anak yang masih di bawah umur 18 tahun masih dalam perlindungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kekerasan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang maupun tidak disukai atau diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sebagai menimbulkan akibat negatif seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, bahkan kehilangan kesucian. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual pada perempuan terutama anak-anak setiap tahunnya mengalami peningkatan, di mana korbannya tidak hanya orang dewasa, bahkan yang menimpa remaja dan anak-anak bahkan balita pun sudah mengalaminya. Seperti salah satu peristiwa yang dikutip dari Healthy.com, bocah umur 5 tahun berinisial M mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh 2 orang petugas kebersihan Jakarta International School. Peristiwa yang terjadi pada siswa TK International School sungguh menguncangkan hati nurani setiap orang dan sangatlah miris, di mana sekolah harusnya menjadi tempat dia belajar, bermain, berkreasi, bersenang-senang. Ada orang yang tidak bertanggung jawab dan berbuat keji. 2 orang tersebut tidak berpikir panjang dalam melakukan itu. Mereka tidak berpikir panjang bahwa apa yang mereka lakukan itu dapat meninggalkan dampak secara psikologis dan trauma yang jangka panjang. Selain dampak secara psikologis dan trauma pada jangka panjang, ada juga dampak yang akan ditinggalkan, yaitu seperti ada dorongan dalam diri korban untuk melakukan bunuh diri, serta perubahan perilaku yang berubah-ubah pada si korban dan pandangan, serta menjadi bahan omongan di tengah-tengah masyarakat. Selain dampak dari mental, dampak fisik pun akan terjadi pada si korban, seperti gangguan fungsi reproduksi, bahkan penyakit penular. Ada salah satu dampak yang tidak paling diinginkan, yaitu hamil. Yang kita ketahui, anak umur 5 tahun bersekolah di TK International Jakarta School. Sekolah yang berstandar internasional memiliki CCTV dan keamanan yang banyak serta ketat. Mengapa itu bisa terjadi pada anak? Padahal ada CCTV, kok bisa terjadi? Ternyata fasilitas mau sebanyak apapun dan seketat apapun tidak menjamin keselamatan si anak dari kekerasan selama kekerasan seksual. Itu tergantung dari diri pelaku atau yang diri pelaku memiliki hati nurani atau tidak, dapat mengontrol dirinya agar tidak melakukan hal yang merugikan. Jika itu bisa terjadi, teknologi itu akan berguna. Jika itu tidak bisa terjadi,
semuanya akan sia-sia teknologi secanggih dan semahal apapun. Itu semua tergantung pada diri kita sendiri, tidak tergantung dengan teknologi. Dalam mengatasi itu, ada peran media. Media juga berperan dalam mengurangi angka kekerasan seksual dan mencegahnya. Dengan apa? Dengan memberikan informasi yang mendidik tentang tindakan seksual dan beritahu kepada masyarakat tentang hukuman apa yang akan didapat jika masyarakat melakukan itu. Dalam melakukan perannya, media harus menggunakan kode etik jurnalistik, itu dengan merahasiakan identitas korban dan privasi si korban, dan itu akan membantu si korban. Selain peran media, peran orang tua yang sangat penting di sini, di mana orang tua mengajarkan dan mengenalkan kepada anak anggota tubuh mana yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang oleh orang lain selain dirinya sendiri, dan diajarkan untuk membela dirinya sendiri dan tidak gampang terbujuk rayu oleh orang yang baru dikenal. Dan sudah diajarkan tentang bahayanya pornografi, orang tua juga harus mengawasi anaknya bertumbuh kembang di mana, di lingkungan yang membawa dia ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih merusak. Selain peran orang tua dan peran media, pemerintah harus melakukan langkah yang tegas terhadap para pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual dengan memberikan hukuman yang sesuai dan setimpal yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pemerintah juga bisa berperan itu dengan memberikan sosialisasi kepada orang tua agar meningkatkan kewaspadaannya pada anak dan mengajarkan pada anak tentang bahayanya kekerasan seksual dan bagaimana cara mengatasi dan melawan para pelaku kejahatan kekerasan seksual yang pada dasarnya kasus kekerasan seksual pada anak yang dijelaskan dalam BAP. Kebanyakan anak ada yang dibujuk rayu dengan mainan, jajanan ataupun uang, ada juga yang dipaksa. Karena itu pemerintah juga menyarankan pada anak-anak untuk tidak dapat terbujuk rayu. Pada dasarnya, kasus kekerasan seksual pada anak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan yang dilakukan itu dapat menyebabkan trauma yang mendalam pada korban. Pelecehan seksual juga dapat mengganggu jiwa dan merusak masa depan anak. Kewaspadaan pada lingkungan merupakan cara yang paling ampuh dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak. Dan diperlukan penanganan komorsif yang berorientasi pada restorasi korban dengan lebih sungguh-sungguh. Maka dari itu, baik pemerintah maupun masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah bahkan menghilangkan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak, dan menanamkan kesadaran pada masyarakat bahwa anak adalah generasi penerus bangsa dan negara. Apabila generasi penerus bangsa dan negara rusak, maka apa yang terjadi pada negara Indonesia tercinta ini? Ayo kita lindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan seksual dengan menanamkan pentingnya menjaga diri. Tidak penting kita bersekolah atau tinggal di rumah yang memiliki keamanan yang ketat, memiliki peluang CCTV, tapi kita tidak bisa menjaga diri dari lingkungan kita. Yuk kita jaga diri kita dengan menanamkan sikap dan perilaku serta tata cara berpakaian yang tidak menimbulkan ketertarikan orang lain. Terima kasih dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.